Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filda Agung Puspitasari, NIM D1121161020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir penelitian saya yang berjudul Pengaruh variasi konsentrasi adsorben pelepah kelapa sawit dalam proses adsorpsi untuk menurunkan kadar asam lemak bebas pada minyak tengkawang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Ibu Eva Pramuni Oktaviani Sitanggang STMN, yang kedua yaitu Ibu Rinjandra Tirakasiwi STMT, beserta dosen penguji yaitu Bapak Syarul Hairi SSIMN dan Ibu Sri Rezeki SSI MSC. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini, di mana tanaman tengkawang merupakan salah satu hasil pertanian yang dapat memberikan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tengkawang memiliki biji yang dapat menghasilkan minyak nabati dan memiliki nilai jual. Dalam beberapa penelitian menginformasikan bahwa minyak ini dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan kosmetik seperti lipstick, body lotion, tabir surya, masker wajah, serta dapat menyembuhkan luka. Dalam industri kecantikan di Indonesia, minyak tengkawang ini dapat ditemukan dalam produk Sari Ayu dari PT Marta Pilar, perusahaan Javara, dan Green Indonesia. Minyak tengkawang yang belum dilakukan proses pemurnian mengandung asam lemak bebas yang dapat mempengaruhi kualitasnya, di mana asam lemak bebas ini merupakan pengotor yang harus dihilangkan karena dapat menyebabkan ketermikan pada minyak. Pada umumnya, untuk menurunkan kadar asam lemak bebas pada suatu minyak nabati dapat menggunakan dua proses, yaitu proses pemurnian secara fisika dan proses pemurnian secara kimia. Proses pemurnian secara fisika dapat dilakukan dengan melakukan proses deodorisasi, di mana deodorisasi ini merupakan proses yang berfungsi untuk menghilangkan komponen-komponen volatil yang mengakibatkan bau pada minyak. Salah satunya ialah asam lemak bebas. Proses ini membutuhkan steam dan temperatur yang tinggi. Kemudian, proses penghilangan asam lemak bebas secara kimia yaitu dapat dilakukan melalui proses neutralisasi, di mana bahan yang paling umum digunakan ialah dengan menggunakan larutan soda kaustik atau NaOH. Larutan ini akan bereaksi sebagian dengan trigliserida pada minyak yang nantinya akan menghasilkan sabun, sehingga dapat menyebabkan rendemen pada minyak yang diperoleh menjadi berkurang. Oleh karena itu, diperlukan suatu alternatif proses yang dapat digunakan untuk menurunkan kadar asam lemak bebas, khususnya pada minyak tengkawang, yaitu melalui proses adsorpsi dengan menggunakan adsorben tertentu. Proses adsorpsi dipilih karena mudah dalam pelaksanaan dan ekonomis. Selain itu, penggunaan adsorben pada proses adsorpsi merupakan metode alternatif dalam pengolahan limbah, efektif, serta murah karena dapat memanfaatkan produk samping atau limbah pertanian maupun perkebunan. Salah satu bahan yang dapat dijadikan adsorben untuk menurunkan kadar asam lemak bebas pada minyak tengkawang ialah pelepah kelapa sawit. Banyaknya perkebunan kelapa sawit tentunya menghasilkan limbah yang banyak pula. Pelepah kelapa sawit merupakan salah satu limbah padat yang dihasilkan dari proses pemeliharaan tanaman kelapa sawit agar buah dapat tumbuh dengan baik karena tidak terhalangi oleh pelepah itu sendiri. Selain itu, pelepah sawit diperoleh dari proses pemanen buah sawit yang dilakukan dengan memangkas pelepah sawit yang dekat dengan buah. Penelitian ini dilakukan berfungsi untuk menganalisis pengaruh variasi konsentrasi adsorben pelepah kelapa sawit, kapasitas dan efektivitas dalam proses adsorpsi asam lemak bebas minyak tengkawang menggunakan adsorben dari pelepah kelapa sawit. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh variasi konsentrasi adsorben pelepah kelapa sawit pada proses adsorpsi untuk menurunkan kadar asam lemak bebas minyak tengkawang. Yang kedua, berapa nilai kapasitas adsorpsi asam lemak bebas tertinggi pada minyak tengkawang hasil adsorpsi menggunakan adsorben pelepah kelapa sawit. Yang ketiga, berapa nilai efektivitas adsorpsi asam lemak bebas tertinggi pada minyak tengkawang hasil adsorpsi menggunakan adsorben pelepah kelapa sawit. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini
Ada 3. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh variasi konsentrasi adsorben berupa kelapa sawit pada proses adsorpsi asam lemak bebas minyak tengkawang yang dihasilkan. Yang kedua, mengetahui nilai kapasitas adsorpsi asam lemak bebas tertinggi pada minyak tengkawang hasil adsorpsi menggunakan adsorben pelepah kelapa sawit. Yang ketiga, mengetahui nilai efektivitas adsorpsi asam lemak bebas tertinggi pada minyak tengkawang hasil adsorpsi menggunakan adsorben pelepah kelapa sawit. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu pelepah kelapa sawit sebagai adsorben, di mana dalam penelitian Firdaus et al. Tahun 2017, di mana bahan adsorben yang digunakan yaitu pelepah kelapa sawit, diaplikasikan untuk penurunan kadar warna sintesis naptol ASG dalam air limbah industri tekstil. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu adsorben pelepah kelapa sawit mampu menghilangkan kandungan warna pada air limbah dengan kapasitas adsorpsi sebesar 55,86% serta laju penghilangan warna sintesis naptol ASG sebesar 95%. Yang kedua yaitu dalam penelitian Maulana et al. Tahun 2017, bahan adsorben yang digunakan yaitu berasal dari pelepah kelapa sawit diaplikasikan sebagai adsorben ion seng pada larutan aqueous. Hasil dari penelitian ini yaitu hasil terbaik berupa kapasitas tertinggi diperoleh pada konsentrasi aktivator 1,6 molar sebesar 5,72 mg per gram dengan konsentrasi ion seng 80 ppm. Penggunaan selulosa sebagai adsorben telah dikaji dalam penelitiannya Martina et al. Tahun 2016, di mana sumber selulosa tersebut berasal dari tongkol jagung, diaplikasikan sebagai adsorben ion logam timbal atau Pb2+. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu kemampuan adsorpsi logam Pb pada waktu kontak 60 dan 90 menit diperoleh 83,37% dan 66,88%. Kemudian dalam penelitiannya Baroroh et al. 2017, di mana sumber selulosa yang digunakan yaitu berasal dari serbuk kulit kakao, diaplikasikan sebagai adsorben logam berat Ni pada limbah cair electroplating. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu kulit kakao mampu menurunkan kadar Ni melalui proses adsorpsi pada limbah cair electroplating dari 1,275 mg per liter dengan variasi massa adsorben pada adsorpsi berturut-turut 4, 7, dan 20 gram per liter menjadi 0,9428, 0,6692, dan 0,3868 mg per liter. Kemudian dalam penelitian Desiana et al. 2017, di mana sumber selulosanya diperoleh dari kulit jagung, diaplikasikan sebagai adsorben logam Cr pada limbah cair batik. Hasil dari penelitian ini yaitu hasil terbaik diperoleh pada proses adsorpsi dengan waktu kontak 80 menit, di mana kadar logam Cr sebelum adsorpsi sebesar 5,639 menjadi 4,014 mg per liter. Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu selulosa sebagai adsorben asam lemak bebas. Dalam penelitiannya Rahayu et al. Tahun 2014, aplikasi yang dilakukan yaitu penurunan kadar asam lemak bebas pada minyak jelantah. Metodologi yang digunakan yaitu adsorpsi dengan menggunakan adsorben sabut kelapa dan tempurung kelapa yang tidak diarangkan serta dihilangkan ligninnya atau melalui proses delignifikasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu kadar asam lemak bebas minyak jelantah sebelum dilakukan proses adsorpsi yaitu 1,01%. Setelah proses adsorpsi yaitu turun menjadi 0,25% untuk adsorben yang berasal dari sabut kelapa dan 0,28% untuk adsorben yang berasal dari tempurung kelapa. Yang kedua yaitu dalam penelitiannya Justina et al. Tahun 2017 diaplikasikan untuk penurunan kadar asam lemak bebas minyak jelantah dengan menggunakan metodologi yaitu delignifikasi dan adsorpsi menggunakan adsorben dari tandan kosong kelapa sawit. Hasil dari penelitian ini ialah terjadinya penurunan kadar asam lemak bebas sebesar 95%. Kemudian dalam penelitiannya Hashim et al. Tahun 2019 untuk penurunan kadar asam lemak bebas minyak kelapa sawit. Metodologi yang digunakan yaitu adsorben batang pisang diaktifasi menggunakan asam sulfat dan dilakukan proses adsorpsi. Hasil dari penelitian ini ialah terjadinya penurunan kadar asam lemak bebas sebesar 3,22%
dengan persentase penyerapan yaitu sebesar 38,08%. Tinjauan pustaka yang terakhir yaitu penurunan asam lemak bebas minyak tengkawang. Yang pertama dalam penelitian Gusti dan Zulneli tahun 2015 diaplikasikan yaitu untuk pemurnian minyak tengkawang dengan menggunakan metodologi degamming di mana larutan yang digunakan yaitu asam sitrat, asam fosfat, dan asetat dengan konsentrasi 20% dan dilanjutkan dengan proses netralisasi dengan menggunakan larutan NaOH. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bilangan asam pada minyak tengkawang hasil ekstraksi yaitu 1,58, kemudian setelah dilakukan proses degamming menggunakan asam sitrat, asam fosfat, dan asam asetat berturut-turut menjadi 2,2705, 2,3119, dan 2,2233, serta setelah dilakukan proses netralisasi menjadi 2,0499, 2,2004, dan 2,1092. Kemudian dalam penelitian Hidayah et al. Tahun 2018 dilakukan aplikasi yaitu untuk pemurnian minyak tengkawang, di mana metodologi yang digunakan yaitu proses degamming menggunakan asam fosfat 20%, kemudian dilakukan proses netralisasi dengan menggunakan larutan NaOH 1 molar, dan proses bleaching menggunakan karbon aktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bilangan asam sebelum dan sesudah dilakukan proses yaitu 10,14 dan 6,14 mg NaOH per gram. Kemudian bilangan iodium sebelum dan sesudah yaitu 32,49 dan 31,39 gram iodin per 100 gram sampel. Dan bilangan peroksida sebelum dan sesudah proses yaitu 10,98 dan 5,55 mg O2 per kilogram sampel. Dasar teori. Kelapa sawit merupakan suatu tanaman perkebunan yang menduduki sektor penting agroindustri dan sektor perkebunan. Hal ini dikarenakan kelapa sawit dapat menghasilkan lemak ataupun minyak yang dapat meningkatkan nilai ekonomi. Secara umum, industri kelapa sawit menghasilkan 3 macam limbah, yaitu limbah gas, limbah cair berupa sludge, serta limbah padat berupa tandan kosong kelapa sawit, serabut, cangkang, pelepah, serta bungkil. Pelepah kelapa sawit merupakan limbah padat yang berasal dari perkebunan kelapa sawit yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Pelepah kelapa sawit ini dihasilkan dari proses pemeliharaan tanaman agar buah sawit dapat tumbuh dan tidak terhalang oleh pelepah itu sendiri. Kemudian proses pemanenan buah sawit juga dilakukan dengan memangkas pelepah kelapa sawit yang dekat dengan buah. Berikut kandungan yang terdapat dalam pelepah kelapa sawit yang dapat dilihat pada tabel, di mana terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin, ekstraktif, dan air. Kandungan atau komposisi yang terdapat dalam pelepah kelapa sawit yang digunakan dalam penelitian ini ialah selulosa. Selulosa pada pelepah kelapa sawit dilapisi oleh lignin yang merupakan jaringan polimer yang berfungsi untuk merekatkan serat selulosa sehingga menjadi sangat kuat. Keberadaan lignin tersebut akan menurunkan kemampuan adsorben dalam proses adsorpsi. Hal ini dikarenakan lignin dapat menutupi gugus hidroksil selulosa pada adsorben. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses delignifikasi, di mana proses delignifikasi ini merupakan proses yang dilakukan untuk mengubah struktur kimia bahan berlignoselulosa dengan mendegradasi lignin, sehingga komponen selulosa dan hemiselulosa dapat terurai dari struktur lignoselulosa. Kemudian asam lemak bebas atau free fatty acid merupakan produk reaksi hidrolisis trigliserida yang dapat mengakibatkan ketengikan pada minyak. Oleh karena itu, kandungan asam lemak bebas ini perlu disisihkan. Terdapat metode alternatif untuk menurunkan kadar asam lemak bebas dalam minyak, yaitu dengan menggunakan metode adsorpsi. Adsorpsi ini dipilih karena mudah dalam pelaksanaan dan ekonomis. Selain itu, penggunaan adsorben pada proses adsorpsi merupakan metode alternatif dalam pengolahan limbah, efektif serta murah karena dapat memanfaatkan produk samping atau limbah pertanian maupun perkebunan. Proses adsorpsi merupakan suatu proses penyerapan pada lapisan permukaan atau antarfasa, di mana molekul dari suatu materi akan berkumpul pada bahan yang berperan sebagai adsorben.
Berdasarkan interaksi molekular antara permukaan adsorben dan adsorbatnya, proses adsorpsi ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu adsorpsi secara fisika dan adsorpsi secara kimia. Adsorpsi secara fisika merupakan proses adsorpsi yang terjadi karena adanya gaya van der Waals, yaitu gaya tarik-menarik yang relatif lemah di mana adsorbat tidak terikat kuat pada adsorben, sehingga adsorbat dapat bergerak dari satu bagian permukaan adsorben ke permukaan yang lainnya. Sedangkan adsorpsi kimia merupakan adsorpsi yang terjadi karena terbentuknya ikatan kimia antar molekul-molekul. Ikatan yang terbentuk merupakan ikatan yang sangat kuat, sehingga lapisan yang dapat terbentuk pada proses adsorpsi jenis ini yaitu lapisan monolayer. Adapun mekanisme pengurangan asam lemak bebas pada minyak melalui proses adsorpsi, di mana asam lemak bebas pada minyak tengkawang mengandung gugus karboksilat, yaitu COOH, yang dapat berikatan dengan gugus hidroksil pada selulosa. Sehingga melalui reaksi tersebut, kandungan asam lemak bebas yang terdapat pada minyak dapat disisihkan. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses adsorpsi, yaitu jenis adsorben dan adsorbat, temperatur, waktu kontak, luas permukaan adsorben, dan konsentrasi adsorben. Dalam penelitian ini dilakukan pengaruh variasi konsentrasi adsorben dalam proses adsorpsi asam lemak bebas minyak tengkawang menggunakan adsorben dari pelepah kelapa sawit. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu semakin besar konsentrasi adsorben pelepah kelapa sawit yang ditambahkan, maka proses adsorpsi untuk menurunkan kadar asam lemak bebas pada minyak tengkawang yang terjadi semakin baik. Yang kedua yaitu nilai kapasitas adsorpsi asam lemak bebas tertinggi pada minyak tengkawang diperoleh pada perlakuan penambahan konsentrasi adsorben pelepah kelapa sawit yang paling besar. Yang ketiga, nilai efektivitas adsorpsi asam lemak bebas tertinggi pada minyak tengkawang diperoleh pada perlakuan penambahan konsentrasi adsorben pelepah kelapa sawit yang paling besar. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut, di mana peralatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah ayakan 100 mesh, blender, bulb, corong pisah, gelas beker, gelas ukur, hot plate, kertas saring, klem, magnetic stirrer, oven, pipet volume, pipet tetes, statif, termometer, timbangan digital, dan rangkaian alat titrasi. Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pelepah kelapa sawit, minyak tengkawang, aquades, indikator PP atau phenolphthalein, dan NaOH. Metodologi penelitian. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari pembuatan adsorben dari pelepah kelapa sawit, kemudian dilakukan proses adsorpsi, dan analisis menggunakan instrumentasi FTIR serta GSA. Berikut ini adalah prosedur sistematis dari pengerjaan masing-masing tahapan pembuatan adsorben dari pelepah kelapa sawit untuk menurunkan kadar asam lemak bebas pada minyak tengkawang. Yang pertama yaitu pelepah kelapa sawit dipreparasi. Cara preparasi yaitu dilakukan dengan pelepah kelapa sawit dipotong dengan ukuran sekitar 2-4 cm, kemudian dicuci hingga bersih dan di oven dengan temperatur 100 derajat selama 1 jam. Pelepah kelapa sawit tersebut dihaluskan dengan menggunakan blender dan diayak menggunakan ayakan 100 mesh. Hasil yang diperoleh dari proses preparasi ini ialah serbuk pelepah kelapa sawit. Selanjutnya, serbuk pelepah kelapa sawit tersebut dilakukan proses delignifikasi. Proses delignifikasi dilakukan dengan cara ditimbang sebanyak 200 gram pelepah kelapa sawit, kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker. Ditambahkan larutan NaOH dengan perbandingan 1:10 pada konsentrasi larutan sebesar 10%. Kemudian, campuran tersebut diaduk selama 2 jam. Dan bahan tersebut dipisahkan dari pelarutnya dengan menggunakan kertas saring. Pelepah kelapa sawit tersebut dicuci bersih menggunakan aquades dan di oven dengan temperatur 105 derajat selama 4 jam. Diperolehlah adsorben pelepah kelapa sawit. Tahapan selanjutnya yaitu proses adsorpsi
asam lemak bebas pada minyak tengkawang. Adsorben pelepah kelapa sawit yang telah dibuat dilakukan proses adsorpsi, di mana proses adsorpsi ini yaitu dilakukan dengan ditimbang adsorben pelepah kelapa sawit sesuai dengan variasi konsentrasi adsorben yang telah ditentukan, yaitu sebesar 5, 10, 15, 20, dan 25%. Kemudian ditimbang sebanyak 50 gram minyak tengkawang dan dipanaskan hingga mencapai temperatur 70 derajat Celcius. Dimasukkan adsorben pelepah kelapa sawit sesuai dengan variasi konsentrasi yang telah ditentukan ke dalam minyak tengkawang yang sudah dipanaskan. Lalu diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 60 menit dengan kecepatan pengadukan yaitu 300 rpm. Dipisahkan adsorben pelepah kelapa sawit dan minyak tengkawang dengan menggunakan kertas saring. Kemudian dilakukan perhitungan kadar asam lemak bebas dan analisis adsorben menggunakan FTIR serta SAA. Analisis asam lemak bebas. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui persentase penurunan kadar asam lemak bebas pada minyak tengkawang yang telah dilakukan proses adsorpsi menggunakan adsorben pelepah kelapa sawit, di mana proses ini dapat dilakukan melalui proses titrasi. Minyak tengkawang tersebut ditimbang sebanyak 7 gram dengan teliti ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian dilakukan penambahan sebanyak 75 ml etanol 95% dan ditambahkan indikator phenylethylamine sebanyak 2 tetes. Campuran tersebut dilakukan proses titrasi menggunakan NaOH 0,1 molar yang telah distandarisasi hingga terjadi perubahan warna menjadi merah muda pada campuran tersebut yang tidak hilang selama 30 detik. Dicatat volume NaOH yang digunakan dan dilakukan secara duplo. Selanjutnya dilakukan perhitungan kadar asam lemak bebas, kapasitas dan efektivitas adsorpsi asam lemak bebas pada minyak tengkawang menggunakan rumus yang ada dalam presentasi ini. Di mana untuk menghitung kadar asam lemak bebas dapat dilakukan dengan persamaan, yaitu volume NaOH dikali dengan normalitas NaOH dikali 28,2 dibagi dengan M. 28,2 ini merupakan konstanta yang menyatakan berat molekul asam lemak, sedangkan M ini merupakan bobot dari sampel. Untuk menghitung nilai kapasitas adsorpsi asam lemak bebas minyak tengkawang dilakukan dengan persamaan, yaitu MA dikali dalam kurung CO dikurang C dibagi dengan M. MA ini ialah massa minyak tengkawang, M ini ialah massa adsorben, CO ini adalah konsentrasi awal, dan C ialah konsentrasi akhir. Untuk menghitung efektivitas adsorpsi asam bebas minyak tengkawang dapat dilakukan dengan persamaan, yaitu CO dikurang CA dibagi CO dikali dengan 100%. CO ini ialah konsentrasi awal dan CA ini ialah konsentrasi akhir. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, yaitu dilakukan proses pembuatan adsorben yang diawali dengan mengambil pelepah kelapa sawit, di mana lokasi pengambilan pelepah kelapa sawit yaitu pada perkebunan kelapa sawit di Jalan Wonodadi 2, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Pelepah kelapa sawit yang telah diambil dibersihkan daunnya, kemudian dipotong-potong menjadi ukuran yang kecil, yaitu sekitar 2-4 cm. Setelah itu, pelepah kelapa sawit dicuci hingga bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada pelepah, dan dioven dengan temperatur 100 derajat Celcius selama 1 jam. Pelepah kelapa sawit yang telah dioven kemudian dilakukan proses penghalusan dengan menggunakan blender hingga berbentuk serbuk. Kemudian diayak menggunakan ayakan 100 mesh. Gambar yang ini ialah merupakan tempat pengambilan pelepah kelapa sawit, yaitu pada kebun kelapa sawit di Jalan Wonodadi 2. Yang gambar ini merupakan pelepah kelapa sawit yang telah dikecilkan ukurannya menjadi sekitar 2-4 cm, dan yang ini ialah hasil dari proses penghalusan pelepah kelapa sawit. Proses selanjutnya ialah proses delignifikasi. Serbuk pelepah kelapa sawit yang telah diayak tadi selanjutnya dilakukan proses delignifikasi, di mana proses ini bertujuan untuk mengurangi
kadar lignin di dalam bahan berlignoselulosa seperti pelepah kelapa sawit. Proses delignifikasi dilakukan dengan menimbang sebanyak 200 gram pelepah kelapa sawit, kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker untuk didelignifikasi menggunakan larutan natrium hidroksida atau NaOH dengan konsentrasi larutan yaitu sebesar 10% dan perbandingan antara adsorben dan pelarut yaitu 1:10. Campuran tersebut diaduk selama 2 jam. Selanjutnya, pelepah kelapa sawit dipisahkan dari pelarutnya dengan menggunakan kertas saring. Pelepah kelapa sawit tersebut dicuci menggunakan aquades dan dioven dengan temperatur 105 derajat selama 4 jam. Berikut ini ialah rangkaian alat dari proses delignifikasi. Dan hasil dari proses delignifikasi yaitu adsorben berupa kelapa sawit yang telah dioven, hasilnya menjadi gambar seperti ini. Adapun mekanisme reaksi yang terjadi dalam proses delignifikasi antara adsorben pelepah kelapa sawit dengan larutan NaOH, di mana larutan NaOH ini akan memecahkan lignoselulosa pada pelepah kelapa sawit. Ion OH dari NaOH akan memutuskan ikatan-ikatan dari struktur dasar lignin, sedangkan ion Na+ akan berikatan dengan lignin dan membentuk natrium fenolat. Natrium fenolat ini bersifat polar sehingga saat dilakukan proses pencucian, natrium fenolat tersebut akan hilang bersama dengan air cucian. Lignin yang larut ditandai dengan adanya warna hitam pada larutan atau dapat disebut dengan lindi hitam. Pelepah kelapa sawit yang telah didelignifikasi kemudian diaplikasikan ke dalam proses adsorpsi minyak tekawang untuk menurunkan kadar asam lemak bebasnya. Proses adsorpsi merupakan peristiwa tertariknya suatu molekul tertentu dari fluida pada permukaan zat padat atau adsorben. Pada proses adsorpsi asam bebas minyak tekawang dalam penelitian ini dilakukan variasi konsentrasi adsorben, di mana variasi konsentrasi adsorben yang dilakukan yaitu sebesar 5, 10, 15, 20, dan 25%. Dalam proses adsorpsi ini dilakukan dengan menimbang minyak tekawang sebanyak 50 gram dan dipanaskan hingga mencapai temperatur 70 derajat Celcius. Setelah itu, adsorben pelepah kelapa sawit dimasukkan sesuai dengan variasi konsentrasi yang telah ditentukan ke dalam minyak tekawang yang sudah dipanaskan. Lalu diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 60 menit dengan kecepatan pengadukan yaitu 300 rpm. Kemampuan adsorben pelepah kelapa sawit dalam mengadsorpsi asam lemak bebas minyak tekawang disebabkan karena adanya gugus hidroksil pada permukaan adsorben yang dapat berikatan dengan gugus karbonil asam lemak bebas pada minyak, di mana beberapa atom O yang ini pada asam lemak bebas akan mengalami ikatan hidrogen dengan atom H yang ini pada gugus hidroksil selulosa. Karena interaksi inilah yang menyebabkan asam lemak bebas dapat teradsorpsi oleh adsorben pelepah kelapa sawit. Selain itu, mekanisme pengurangan asam lemak bebas pada minyak melalui proses adsorpsi dapat terjadi karena gugus hidroksil tersebut direaksikan dengan gugus COOH asam karboksilat, menyebabkan atom H dari senyawa tersebut akan bereaksi dan menghasilkan senyawa RCOO dan H2O yang dapat dilihat pada reaksi ini. Hasil analisis instrumentasi. Analisis instrumentasi yang digunakan ialah untuk menganalisis adsorben pelepah kelapa sawit dengan menggunakan instrumentasi FTIR dan SAA. Analisis pada adsorben pelepah kelapa sawit dengan menggunakan FTIR, di mana instrumentasi ini berfungsi untuk mengidentifikasi gugus fungsi selulosa dan gugus fungsi lainnya yang terdapat di dalam sampel pelepah kelapa sawit, sehingga dapat dilakukan perbandingan pita adsorbansi yang dihasilkan dengan tabel korelasi dan menggunakan spektrum senyawa yang sudah diketahui. Prinsip kerja dari alat ini ialah mengenali gugus fungsi suatu senyawa dari adsorbansi inframerah yang dilakukan terhadap senyawa tersebut, di mana pola dari adsorbansi yang diserap oleh senyawa akan berbeda-beda, sehingga senyawa yang terdapat dalam sampel tersebut dapat dibedakan. Berdasarkan hasil FTIR menunjukkan bahwa
garis yang berwarna hitam ini ialah hasil spektra sebelum dilakukan proses delignifikasi. Hasil tersebut menunjukkan munculnya panjang gelombang pada bilangan gelombang 3411,71, menunjukkan adanya serapan gugus fungsi OH peragangan pada grup hidroksil dari selulosa. Kemudian pada hasil spektra FTRE tersebut menunjukkan pada puncak serapan dengan bilangan gelombang 1734,26 mengindikasikan keberadaan gugus fungsi karbonil, di mana gugus tersebut merupakan rantai gugus asam karboksilat pada kelompok ferulik dan pekomaril pada senyawa lignin. Kemudian senyawa hemiselulosa dapat ditemukan pada serapan puncak dengan panjang gelombang 2332,25, di mana puncak ini merupakan puncak serapan khas untuk kelompok gugus asetil dan ester pada senyawa hemiselulosa. Oleh karena itu, senyawa lignoselulosa dapat ditemukan dalam adsorben pelepah kelapa sawit. Selanjutnya, hasil spektra FTIR setelah dilakukan proses delignifikasi dapat dilihat pada grafik pada hasil spektra yang berwarna merah ini, di mana hasil tersebut menunjukkan adanya pergeseran serapan yang mengindikasikan adanya perubahan sifat setelah dilakukan proses delignifikasi. Pada serapan gugus fungsi OH hidroksil dari selulosa mengalami pergeseran bilangan gelombang dari 3411,71 menjadi 3416,04 dan mengalami penurunan intensitas. Pergeseran bilangan gelombang ke arah bilangan gelombang yang lebih panjang menunjukkan terjadinya peningkatan energi dan kekuatan dari ikatan, sedangkan terjadinya penurunan intensitas menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah ikatan hidrogen yang disebabkan terlepasnya senyawa lignin dan hemiselulosa. Akan tetapi, dari hasil spektra FTR ini masih menunjukkan terdapatnya bilangan gelombang yang menandakan cincin aromatik gugus fungsi dari senyawa lignin yang masih tersisa di dalam adsorben pelepah kelapa sawit hasil dari proses delignifikasi. Pada hasil spektra FTIR yang berwarna biru sesudah dilakukan proses adsorpsi menunjukkan bahwa setelah dilakukan proses adsorpsi, gugus hidroksil dari selulosa mengalami penurunan intensitas. Terjadinya penurunan intensitas pada puncak tersebut dikarenakan adsorben yang memiliki kandungan selulosa dan gugus hidroksil seperti yang ada pada pelepah kelapa sawit telah bereaksi dengan adsorbat yang terdapat di dalam minyak tengkawang. Selanjutnya, hasil analisis instrumentasi menggunakan SHA. Analisis adsorben pelepah kelapa sawit juga dilakukan dengan melihat hasil karakteristik pori pada pelepah kelapa sawit yang telah dilakukan proses delignifikasi menggunakan instrumentasi SAA atau Surface Area Analyzer. Hasil analisis pelepah kelapa sawit setelah didelignifikasi dapat dilihat pada tabel yang ada pada presentasi ini, di mana pelepah kelapa sawit tersebut memiliki luas permukaan sebesar 6,480 meter kuadrat per gram, volume pori yaitu 0,01138 cc per gram, diameter sebesar 35,1116 angstrom. Dari data tersebut menunjukkan bahwa ukuran pori pelepah kelapa sawit berada pada rentang mesopori, yaitu dapat dilihat dari diameter pori yang terdapat pada pelepah kelapa sawit hasil dari analisis atau karakterisasi menggunakan instrumentasi SAA. Klasifikasi ini didasarkan pada IUPAC memiliki diameter di antara 20 sampai 500 angstrom. Selanjutnya ialah pengaruh konsentrasi adsorben terhadap penurunan kadar asam lemak bebas pada minyak tengkawang, di mana kadar asam lemak bebas ini dihitung bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi adsorben dalam mengabsorpsi asam lemak bebas pada minyak tengkawang dengan berbagai variasi konsentrasi adsorben yang telah ditentukan.
Nah, grafik ini menunjukkan persentase kandungan asam lemak bebas pada minyak tengkawang yang telah dilakukan proses adsorpsi dengan menggunakan adsorben dari pelepah kelapa sawit. Dapat dilihat bahwa kadar asam lemak bebas minyak tengkawang dengan konsentrasi adsorbennya itu 0% menghasilkan asam lemak bebas yaitu sebesar 12,9%. Kemudian dengan konsentrasi adsorben 5%, kandungan kadar asam lemak bebas yang terdapat pada minyak tengkawang menjadi 12,4%. Lalu konsentrasi adsorben 10%, kadar asam lemak bebas dalam minyak tengkawang menjadi 11,94%. Konsentrasi adsorben 15%, kadar asam lemak bebas yang terdapat pada minyak tengkawang menjadi 10,98%. Konsentrasi adsorben 20%, kadar asam bebas yang terdapat pada minyak tengkawang sebesar 10,46%. Kemudian yang terakhir, dengan menggunakan konsentrasi adsorben 25%, kadar asam lemak bebas yang terdapat pada minyak tengkawang yaitu sebesar 8,22%. Berdasarkan data tersebut, kadar asam lemak bebas terendah ditunjukkan pada variasi konsentrasi adsorben sebesar 25%, yaitu mengalami penurunan asam lemak bebas sebesar 4,68% dari kadar asam lemak bebas 12,9% menjadi 8,22%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi adsorben yang ditambahkan ke dalam minyak tengkawang, maka semakin banyak pula interaksi antara adsorben dengan adsorbat, di mana penambahan konsentrasi ini akan meningkatkan luas permukaan dan ketersediaan situs aktif pada adsorben untuk mengikat asam lemak bebas pada minyak tengkawang. Kapasitas adsorpsi ini menyatakan banyaknya jumlah asam lemak bebas yang dapat diadsorpsi oleh adsorben pelepah kelapa sawit. Pada grafik ini telah disajikan dari konsentrasi adsorben terhadap kapasitas adsorpsi, di mana pada konsentrasi adsorben 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25% menghasilkan nilai kapasitas adsorpsi yaitu sebesar 110,68, 106,25, 141,67, 135,03, dan 207,19 mg per gram. Kemudian pengaruh konsentrasi adsorben terhadap efektivitas adsorpsi telah disajikan pada gambar atau grafik berikut ini. Nama grafik ini menunjukkan konsentrasi adsorben terhadap efektivitas dari adsorpsi. Efektivitas ini dinyatakan dengan persen didapatkan dari nilai perbandingan antara konsentrasi adsorbat yang terserap dibandingkan dengan nilai konsentrasi adsorbat awal. Data yang diperoleh yaitu pada konsentrasi adsorben 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25% menghasilkan nilai efektivitas adsorpsi berturut-turut yaitu 3,88%, 7,44%, 14,88%, 18,91%, dan 36,28%. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variasi konsentrasi adsorben yang memberikan penurunan kadar asam lemak bebas tertinggi pada minyak tengkawang yaitu pada konsentrasi adsorben sebesar 25%, di mana asam lemak bebas ini mengalami penurunan dari kadar asam lemak bebas 12,9% menjadi 8,28% dengan persentase penurunan sebesar 4,68%. Nilai kapasitas adsorpsi asam lemak bebas tertinggi pada minyak tengkawang hasil adsorpsi menggunakan adsorben pelepah kelapa sawit diperoleh pada konsentrasi adsorben sebesar 25% dengan nilai kapasitas adsorpsi yaitu 207,19 mg per gram. Dan nilai efektivitas adsorpsi asam lemak bebas tertinggi pada minyak tengkawang hasil adsorpsi menggunakan adsorben pelepah kelapa sawit diperoleh pada konsentrasi adsorben sebesar 25% dengan nilai efektivitas adsorpsi yaitu 36,28%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.